Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semansa, kembali lagi nih di podcast kita yaitu Semansa Sky Talk. Hari ini saya telah kedatangan seorang pendidik yang tidak hanya mengajar tetapi juga menghasilkan karya lewat tulisan. Langsung aja kita sapa. Halo Ibu Yusni Azia. Halo Putri. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah saya sehat dan baik-baik saja. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih nih karena sudah mengajak saya untuk berbincang-bincang hari Sama-sama, ini. Ibu. Oke, sebelum lanjut ngobrol nih Bu, boleh untuk sapa para penonton dan juga untuk ceritain sedikit latar belakang untuk pendidikan nih Bu. Oke, halo Sobat Semansa, perkenalkan nama saya Yusnia Aziar. Biasanya saya dipanggil Miss Nia kalau di kelas ya. Saya merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Sekayu angkatan 2016 dan merupakan lulusan S1 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sriwijaya. Kemarin kan pernah ikut dalam ajang bergengsi tingkat nasional nih. Kira-kira itu gimana awal mulanya sampai ikut dalam kegiatan tersebut? Jadi waktu itu tim literasi itu sedang semangat-semangatnya nih ingin ikut berpartisipasi di lomba tersebut. Jadi digerakkanlah 50 orang di situ ya, dipersempit menjadi 50 orang untuk menuliskan karyanya di situ. Dan juga terdapat tidak hanya murid-murid tapi juga guru di situ sebagai pendamping. Untuk karyanya ada karya saya sendiri dan rekan saya ya Ibu Utari Yuneka Putri yang ikut menulis di situ. Oke. Berarti borong karya ya, 50 cerpen dari murid dan juga 2 karya dari guru. Nah, dari sekian banyaknya tema cerpen yang ditawarkan, Putri penasaran nih, Ibu Yusnia memilih tema apa untuk cerpennya? Oke, sebenarnya kalau mau bahas tentang tema ya, dari pihak penyelenggaranya sendiri itu tidak mempatokkan mau temanya seperti apa. Jadi dari tim literasi SMA Negeri 1 Sekayu sendiri berembuklah kita berdiskusi kira-kira menyiapkan tema apa yang bisa mempermudah murid-murid. Di antaranya itu kan ada tentang pendidikan, ada tentang pencarian jati diri dan keluarga di situ. Nah, saya itu kebetulan untuk cerita saya pribadi, saya memilih tema keluarga di situ karena lebih relate ya dengan kehidupan sehari-hari dan fokus saya itu lebih ke arah perbedaan dan penerimaan jati diri di situ. Oke, kalau boleh di-spill sedikit, cerita yang diangkat itu tentang apa sih? Oke, ini agak menarik nih karena ini ada hubungannya sama idola yang saya sukai di situ. Jadi terinspirasi sedikit. Saya mengangkat tema tentang realitas sosial yang seringkali terjadi di kehidupan sehari-hari ya. Tentang stigma seorang pria atau seorang laki-laki itu seringkali dicap feminin atau tidak maskulin hanya karena pekerjaan yang dia pilih itu identik dengan pekerjaan perempuan, yaitu di situ menjahit di situ. Padahal ya yang kita ketahui ya Putri, namanya passion sama ability kita kan punya nilainya masing-masing di situ ya. Jadi melalui keresahan itu saya berusaha untuk menulis dan jadilah cerita yang berjudul Keberanian di Ujung Benang. Oke, dari banyaknya ratusan peserta yang ikut dalam ajang tersebut dan alhamdulillahnya Ibu terpilih menjadi juara 2 ya. Hebat banget Ibu. Jadi gimana perasaan Ibu pas Ibu dinobatkan menjadi juara di ajang tersebut? Lebih apa ya, pertama-tama tuh lebih ke mixed feelings ya, complicated karena ada happy-nya ada, tapi walaupun itu lebih banyak speechless-nya. Kenapa? Karena pengumumannya itu kan dikirimkan melalui email ya. Saat ini kan kita tahu banyak scam-scam kan, jadi takutnya tuh mikir-mikir ini benar menang atau cuman scam saja, mau cari uang saja di situ. Tapi setelah saya coba cross check di sosial media dan mencoba mencari tahu di website resminya, dan ternyata alhamdulillah benar-benar ada nama saya dan cerita yang saya buat itu masuk ke dalam 100 besar kategori cerpen guru tingkat nasional. Dan saat saya mencoba untuk menghubungi admin penyelenggaranya pun saya mendapatkan informasi karena di situ itu tertera karya saya itu masuk ke dalam 3 nomine besar. Nah iya, dan saat tahu pun ya itu kan diadakan di Surakarta kan. Nah karena ada beberapa kendala saya tidak bisa pergi secara langsung ke sana. Jadi diinfokan nonton live streaming saja katanya di salah satu platform digital. Jadi saat saya nonton pun wanti-wanti ya, ini nama saya benar-benar ada atau tidak di situ, karena saya tadi
tidak percaya dan Takut speechless, scam. takut scam di Iya. situ ya. Dan ternyata saat pembawa acaranya itu menyebutkan nama saya, alhamdulillah di situ saya merasa Alhamdulillah. kenapa ya, rasanya sangat diapresiasi di Iya. situ. Walaupun itu balik lagi tidak percaya tadi. Oke Ibu, sebelum penutup ada pesan yang ingin disampaikan terkait dari untuk dukungan dari sekolah? Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ya, terutama kepada pihak sekolah, khususnya Bapak Kepala SMA Negeri 1 Sekayu, Bapak Tamsur Subekti SPD MM, dan juga Wakil Kepala SMA Negeri 1 Sekayu bidang kurikulum, Ibu Asmaul Husna, beserta Ketua Literasi Sekolah SMA Negeri 1 Sekayu ini, Ibu Utari Yunika Putri ya. Karena menurut saya beliau-beliau ini tidak hanya memberikan dorongan, tapi juga benar-benar memfasilitasi kami, khususnya di gerakan literasi SMA Negeri 1 Sekayu, untuk benar-benar jangan ragu-ragu kalau misalnya memiliki karya atau segala macamnya, dan membuat kami tuh lebih percaya diri tampil di tingkat nasional di situ. Dukungannya sangat berarti menurut saya. Baiklah Ibu, terakhir nih, boleh deh untuk kasih pesan-pesan dan kesannya juga untuk lingkungan literasi di sekolah dan juga buat murid-murid yang sedang atau dalam berliterasi, boleh untuk disampaikan ke Sobat Semansa? Harapan saya itu literasi di SMA Negeri 1 Sekayu ini tidak dijadikan sebagai beban ya, atau dianggap hanya berkutat dengan mata pelajaran saja, melainkan literasi itu dapat dijadikan sebuah ruang aman, ruang nyaman dalam bersuara di situ, dan juga mampu mengekspresikan diri lebih lagi dalam bentuk tulisan dan bacaan. Dan harapannya untuk anak-anak teruslah untuk membaca di situ, karena membaca itu membuka jendela dunia dan meninggalkan jejak kebaikan. Oke, keren banget nih kata-kata motivasinya. Teruslah membaca untuk meninggalkan membuka jendela dunia dan meninggalkan jejak kebaikan. Terima kasih untuk Ibu Yusnia yang telah meluangkan waktunya hari ini. Terima kasih, Putri, Dan atas untuk ruangnya. Sobat Semansa, jangan lupa untuk subscribe, like, komen channel kita agar tidak ketinggalan keseruan apa aja nih yang ada di podcast Semansa ini. Saya Putri Alnaira, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.